Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, ya. Termasuk keluarga Anda, semoga selalu diberi keberkahan. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang rancangan percobaan yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faktorial dengan rancangan dasar, ya, rancangan acak lengkap, ya. Jadi polanya faktorial dengan dasar rancangan acak lengkap. Oke, kita akan mulai, ya. Apa itu faktorial atau faktorial design? Faktorial bukanlah merupakan rancangan percobaan, sehingga tidak akan dijumpai perkataan faktorial design. Faktorial merupakan pola percobaan, sedangkan modelnya menggunakan rancangan dasar yang seperti RAL, ya, rancangan acak lengkap, RAK, rancangan acak kelompok, ya, RBSL, rancangan bujur sangkar Latin, dan lain-lain. Tetapi yang paling sering digunakan adalah RAL dan RAK sebagai rancangan dasarnya, ya. Itu faktorial itu adalah pola, ya. Pada kejadian sebelumnya kita hanya membicarakan percobaan dengan satu faktor yang secara umum dinyatakan dengan perlakuan yang terdiri dari beberapa level, misalnya faktor A, ya, atau faktor ransom, ya, dengan level 10% misalnya dengan notasi A, kemudian ransom B itu 20%, ransom C misalnya 30%. Atau faktor lain, perlakuannya itu pemupukan, misalnya levelnya misalnya N1 10%, ya. Kemudian N2 20% dan N3 sama dengan 30%. Ini biasanya kita lakukan terpisah, ya. Nah, pada percobaan tersebut di atas hanya satu faktor saja yang diperhatikan, sedangkan faktor lain dianggap sama, gitu, ya. Akan tetapi seringkali terjadi kita ingin mengamati atau menyelidiki secara bersama-sama efek beberapa faktor yang berbeda tersebut. Misalnya, ya, kita ingin melihat pengaruh antibiotik dan vitamin B12 terhadap pertambahan berat badan ayam broiler. Dalam keadaan seperti ini, perlu kita berikan perlakuan yang merupakan kombinasi dari antibiotik dan vitamin B12. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen kombinasi ataupun perlakuan dua faktor antara antibiotik dan vitamin B12, apakah bisa? Bisa. Namun kita harus menggunakan polanya, pola faktorial. Nah, misalnya seperti ini, ya, faktor A-nya itu apa? Faktor A-nya itu antibiotik, ya. Levelnya seperti apa? Kita level misalnya A1, A2, A3, dan AN. Kemudian faktor B-nya itu adalah vitamin B12. Ya, kita level juga B1, B2, B3, Bn. Itu beberapa hal yang menjadi topik bahasan kita pada pola faktorial ini. Nah, kapan digunakan? Nah, ini, ya, ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian Anda, ya. Perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor. Lebih besar atau sama dengan dua faktor seperti yang digambarkan tadi, ya. Jadi perlakuan yang akan kita coba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor, ya. Nah, ini persyaratannya lebih besar atau sama dengan dua faktor. Kemudian faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan terserang, ya. Nanti ada juga pola tersarang, juga nested ada, tetapi ini faktor-faktornya
bersifat saling bersilang. Kemudian kondisi lingkungan yang dihadapi itu homogen, ya, karena kita tahu bahwa rancangan dasarnya itu adalah RAL, atau dapat juga dikatakan serba sama, ya, karena yang kita bahas itu adalah RAL, ya. Polanya faktorial, rancangan dasarnya itu adalah rancangan acak lengkap. Nah, contoh lain misalnya penelitian tentang produksi 3 varietas V1, V2, V3 yang diberikan 4 dosis pupuk N nitrogen, ya. N0, N1, N2 dan N3. Dengan demikian banyaknya perlakuan yang dicobakan ada sebanyak 3 kali 4 sama dengan 12 kombinasi perlakuan. Ingat ya, karena ini ada dua faktor, ya. Nah, setiap kombinasi varietas dan pupuk ditanam pada petak lahan berukuran 2 meter kali 3 meter dan diulang sebanyak 3 kali. Maka banyaknya petak percobaan yang digunakan adalah 12 kali 3 sama dengan 36 unit percobaan. Nah, seluruh petak lahan yang digunakan dapat dianggap seragam, ya. Jadi seluruh petak lahannya dianggap seragam. Nah, bagaimana kombinasinya? Kombinasi perlakuannya. Nah, kita bisa melihat ini nanti kita urai pelan-pelan, ya. Misalnya untuk V1, varietas 1, N0, N-nya 0, ya. Kemudian V1, N1. Ada ini levelnya N1. V1 dengan N2. V1 dengan N3. Ini adalah kombinasi. Kemudian V yang nomor 5, V2 N0, ya. Varietas 2 dengan level nitrogen 0 misalnya. Oke. Kemudian selanjutnya V2 N1, V2 N2, V2 N3. Ini lihat ini V-nya sama nih. Ini juga 1 V1. Nah, selanjutnya untuk V3, ini V3 semua, kombinasinya adalah N0, V3 N1, V3 N2, V3 N3. Nah, terdapat seperti gambaran tadi, ya. Ada kombinasi 12 kombinasi perlakuan. 1 sampai 12. Ini adalah kombinasi perlakuan. Oke. Kemudian langkah-langkah pengacakan yang pertama yang harus dilakukan adalah beri nomor setiap kombinasi perlakuan itu, ya, 1 sampai 12. Sedangkan petak lahan kan kita tahu bahwa ada 36. Beri nomor petak lahan yang digunakan 1 sampai 36. Lalu pilihlah bilangan acak 3 digit sebanyak 36 bilangan. Kemudian petakan nomor perlakuan 1 sampai 12 diulang 3 kali sampai ke 36 bilangan terpetakan. Peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut, ya. Kemudian selanjutnya petakanlah perlakuan-perlakuan pada bagian petak atau layoutnya atau tata letak lahan sesuai dengan peringkat bilangan acak. Oke, nah bisa dikocok menggunakan kocokan arisan. Nah, ini adalah tata letak percobaannya. Ini petaknya 1 sampai 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 36. Kemudian dimasukkan hasil tadi kocokan tadi atau hasil pengacakan tadi. Kebetulan yang untuk petak pertama itu V2N2. Ya, petak kedua V1N1. Petak ketiga itu V3N3. Petak keempat V1N2. Petak kelima V2N0. Petak keenam V2N3. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 31 sampai 36, ini V3N3. Ini adalah tata letak percobaannya. Oke, ya. Saya pikir paham karena Anda sudah melakukan waktu pembahasan rancangan acak
lengkap, tetapi ini ada kombinasinya ya, karena dua faktor. Kemudian model matematisnya ya, model linear additifnya ini Y IJK sama dengan mu alfa I beta J plus alfa beta IJ plus epsilon IJK, di mana YIJ adalah nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu itu adalah rataan umum, kemudian alfa I pengaruh utama faktor A ke I, beta J pengaruh utama faktor B ke J, alfa beta IJ pengaruh interaksi dari faktor A ke I dan faktor B ke J. Epsilon IJK pengaruh acak yang menyebar normal. Ya, oke, kita lanjut lagi. Hipotesis yang diuji ya, pengaruh faktor A H0, alfa 1 sama dengan dot alfa A sama dengan 0, H1 minimal ada 1 di mana alfa I tidak sama dengan 0. Pengaruh faktor B H0, beta 1 sama dengan beta B sama dengan 0, H1 minimal ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Kemudian pengaruh interaksi A dan B. H0 sama dengan alfa beta 11, di mana alfa beta AB sama dengan 0. H1 minimal ada sepasang IJ, di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Itu hipotesis yang kita uji. Lalu kita melakukan tabulasi data. Coba perhatikan ya, ini tabulasi datanya pasti berbeda dengan tabulasi baik RAK atau RAL yang sebelumnya. Misalnya faktor A ini ya, ini Anda perhatikan faktor A ini ada A1, kemudian ada ulangannya di sini ya. Kemudian A2 ada ulangannya, ini ada total tersendiri. A3 ada ulangannya, ada total sendiri. Sedangkan ke faktor B ya, faktor B ya B1, B2, B3 ya. Ini juga total faktor A. Ini faktor A, ini totalnya di sini. Nah, Anda perhatikan ini ya, mengisinya ini kan sama. Y111. Ini Y112 sesuai dengan kombinasi yang ada nanti dikembalikan ya. Kalau sudah ada nilainya, ada hasil percobaannya. Ini ya, faktor A, A1, A2, A3, faktor B, B1, B2, B3. Nanti dijumlahkan ke total faktor A-nya. Ini juga total faktor B ya. Total faktor, karena ini kan yang dijumlahkan ya, total faktor B-nya. Y1.1. Y.1 dot ya. Ini dijumlahkan nanti ke bawah. Oke, perhatikan ini adalah jumlah total dari ini keseluruhan Y dot. Oke, paham ya? Kita lanjut, ini adalah tabulasi datanya. Nah, selanjutnya tabel analisis ragam. Nah, nanti Anda bisa lihat apa perbedaannya. Ini sama sumber keragaman. Ini DB derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat JK, kuadrat tengah ya. Kemudian ini ada F hitung. Nah, sumber variasinya ini sesuai dengan perlakuan A, B. Yang membedakan ini AB, ada AB, ini adalah interaksinya. Nah, bagaimana mencari derajat bebasnya? Ini sama ya. Derajat bebasnya untuk A itu A-1, untuk B, B-1. Untuk AB, A-1 kali B-1. Jumlah kuadratnya ini nanti dihitung seperti biasa. Cara menghitungnya hampir sama, hampir mirip dengan kalau kita menggunakan RAL ya. Jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat AB, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Kemudian ini kita hitung kuadrat tengahnya ya, KT, kuadrat tengah A, kuadrat tengah B, kuadrat tengah AB, kuadrat tengah galat. Kemudian kita hitung F hitungnya. Kuadrat tengah ini dibagi, A ini dibagi kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah B dibagi dengan kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah AB dibagi K kuadrat tengah galat.
Nah, kriteria pengambilan keputusan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf nyata. Ya, alfa misalnya 0,05. Oke. Kita lanjutkan langkah perhitungan jumlah kuadratnya. Ini kita hitung faktor koreksi. Nanti Anda sudah paham ya bagaimana mencari y dot dot. Anda balik ke tabulasi, dikuadratkan, dibagi A, B, R ya. Jumlah kuadrat total ini sigma YIJK dikurangi Y bar dot dot dikuadratkan atau YIJK kuadrat dikurangi faktor koreksi. Kemudian JKA itu adalah bisa menggunakan rumus yang depan atau sigma YI dot kuadrat dibagi BR dikurangi faktor koreksi. JKAB atau interaksinya ini bisa langsung dikurangi saja. JKAB sama dengan JKP ya. JKA dikurangi JKP. Nah, JKP sama dengan YIJ dot kuadrat per R min FK. Jumlah kuadrat galat JKT, JK total dikurangi JKP. Ini rumusnya yang silakan Anda pakai ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, faktorial sebagaimana percobaan dengan RAL faktor tunggal, homogenitas lingkungan juga menjadi syarat pada percobaan RAL faktorial. Ingat persyaratan karena menggunakan RAL itu homogenitas dari lingkungan ataupun materi percobaan harus dipatuhi ya, tidak bisa ini karena memang menyangkut persyaratan standar dari rancangan acak lengkap. Kemudian prosedur pengacakan dan penataan RAL faktor tunggal dapat langsung digunakan pada RAL faktorial. Nah, ini contoh soal misalnya ya, kita masuk ke contoh soal. Percobaan mempelajari pengaruh pemberian kapur, kalsium karbonat, dan fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tanah. Misalnya ini ya, pemberian kapurnya terdiri dari 0 gram, ini kontrol misalnya KO ya, dan 4 gram K1, sedangkan pupuk terdiri dari 0 gram fosfat ya, P0, 1,75 gram fosfat P1 dan 3,5 gram P2. Hasil penimbangan bobot biji kering seperti tabel di bawah ini. Ini hasilnya ya, kita tabulasi data. Kita masukkan beberapa nilainya ya, seperti ini. Ini perlakuan ulangan 1, 2, 3, 4, kebetulan 4 ulangannya. Kemudian kombinasinya K0P0, K0P1, K0P2, K1P0, K1P1, K1P2. Ini kombinasinya, kombinasi perlakuan. Oke, Anda nanti hitung ke kanan atau ke samping, ini akan didapat nilainya. Nah, ya. Setelah itu tahapan perhitungan sama dengan RAL ya, faktor tunggal. Misalnya kita hitung faktor koreksinya dulu. Bapak sekali lagi Anda lakukan telusuri ini 664,2 dikuadratkan. Ya, nih ya nilainya. Kemudian dibagi 4 kali 2 kali 3. Total sama dengan 18381,8. Nah, bagaimana jika totalnya ini terkoreksi ya, 2,32 kuadrat plus 28 dan seterusnya sampai 22,59 nih ya. Nih ya, mulai dari sini sampai ke sini. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya kan Anda sudah tahu. Maka didapatkan 746,847. Jika perlakuan seperti apa? Ini jika perlakuan 106,18 dikuadratkan ya. Ini lihat lagi. Sorry ke atas ya. Nah, ini 1,6 ini perlakuannya ya, sampai ke bawah nanti ya, sampai ke sini. Ini perhatikan ya.
kalau bisa dihitung ya di rumah untuk latihan ya. Jadi itu akan didapatkan dikurangi FK 339,155. Perlakuan terdiri atas dosis kapur K dan dosis pupuk P, maka selain jumlah kuadrat, perlakuan juga dihitung jumlah kuadrat ya kapur dan jumlah kuadrat pupuk ya. Dengan kata lain, jumlah kuadrat perlakuan dipecah menjadi jumlah kuadrat masing-masing faktor ya dan jumlah kuadrat interaksi antara faktor JK ya ini kapur ya dan ini pupuk ya. Jadi pupuk. Jika jumlah kuadrat masing-masing faktor digunakan untuk menghitung kuadrat tengah dan F hitung. Apabila F hitung masing-masing faktor diketahui, maka akan diketahui tingkat beda nyatanya. Apabila faktor K atau kapurnya nyata, artinya perbedaan dosis kapur ya memberikan hasil yang berbeda nyata pada bobot biji kering kacang tanah. Hal ini juga dapat terjadi pada faktor pupuk ya, pupuk fosfatnya tadi. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat kapur, jumlah kuadrat pemupukan ya, JK, KP dan perlu disusun tabel dua arah. Nah, Anda susun lagi nih ya. Ini K0 untuk kapurnya, K0 K1 karena ini ya, dua level dia. Pupuknya P0, P1, P2 total. Nah, ini disusun sesuai dengan ininya, kombinasinya ya. Oke. Perhatikan cara menyusun tabel dua arahnya ya. Ini disesuaikan nanti yang kombinasi K0 P0 ini hasilnya. K0 P1 ini dan seterusnya ya. Total. Perhitungan JK faktor dan interaksi JKK ya 312,49 dikuadratkan ditambah nih ya 312 mana? Nah nih ya plus 351 kuadrat 53 ya sorry nih ya nih. Kemudian JKP-nya juga kita hitung juga ya sesuai dengan 202 kuadrat plus 220,83 kuadrat plus 241,19 kuadrat ya. Tutup kurawal ya dibagi 4 kali 2 96, nih ke depan sorry. Kita ke depan bukan ke belakang nih ya. Ini ya nilainya. Nah, JKPP ya, JK perlakuan dikurangi JKK, JKP ya. Jadi tinggal mengurangi saja didapatkan ini. Kemudian JK galatnya, JK total dikurangi JKK, dikurangi JKP, dikurangi JKKP. Maka didapatkan 407,093. Oke ya, kita lanjut lagi. Setelah kita dapatkan semuanya, maka kita masukkan ke tabel analisis sidik ragam. Ya. Nah, sekarang apa sumber keragamannya? Ini adalah perlakuan. Nah, ini kapur, ini perlakuan pemupukan, ini kombinasinya, interaksi, ya, galat total. Derajat bebasnya 5, 1, 2, 2, 18, 23. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat, tinggal pindahkan jumlah kuadrat yang sebelumnya Anda hitung, ya masukkan ke nilai ini sampai bawah. Kemudian kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini adalah nilai jika dibagi dengan derajat bebas errornya. Ya. Kalau misalnya ini menggambarkan ini juga kan ini sama nih ya. Ini nilai ini dibagi dengan 1. Ini tetap 63, 5, 1. Kemudian jumlah kuadrat ini dibagi 2, 48. Ini juga nilai ini dibagi dengan derajat bebas ya. Nilai ini juga jumlah kuadrat dibagi dengan 18, 22,649. Nah, bagaimana mencari F hitung? Ini gampang juga, mudah juga.
dengan melihat ini untuk perlakuan K ya, kapur ini, nilai ini ya, nilai K ini dibagi dengan kuadrat tengah alat, maka dapatlah ini ya. Kemudian nilai ini dibagi dengan ini, nilai ini dibagi dengan ini. Nah, hasilnya ini F hitung untuk kapur ya, perlakuan kapur itu 2,804. Ini bagaimana? Masih di bawah F tabel 5%. Artinya ini tidak nyata, TN ini tidak nyata ya. Ini juga nilainya 2,12, masih di bawah F tabel. Ini juga tidak signifikan atau tidak nyata. Nah, ini interaksi antara kapur dan pupuk ini ternyata nilainya 3,96, di mana nilai ini F hitung lebih besar dari F tabel ya. F tabelnya 3,35, sementara F hitungnya 3,96. Artinya ini interaksinya itu nyata atau signifikan ya. Jadi itu hal-hal kalau misalnya kita coba sendiri-sendiri, ternyata dia tidak punya dampak atau tidak nyata, tidak memberikan respon yang nyata nih buktinya ya. Ini perlakuan pemberian kapur dan perlakuan pemberian pupuk ini ternyata tidak nyata. Tetapi lain halnya kalau dikombinasikan perlakuan ini. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan pola faktorial ini, karena walaupun masing-masing faktor itu awalnya tidak nyata, begitu dikombinasikan bisa jadi hasilnya berbeda seperti data ini. Dan ini akan lebih bagus untuk mengetahui responnya. Oh, ternyata ada interaksi antara kedua faktor tersebut. Oke, apabila kita ingin mengetahui perbedaan keragaman dengan variabel yang lain, misalnya dengan umur berbunga, maka dapat dihitung koefisien keragaman atau koefisien variasi atau KK. Ya, KK rumusnya adalah akar kuadrat tengah galat dibagi rata-rata. Ini ya, kurung awal akar 22,6496 dibagi ya 64,02 dibagi 24 ya, kali 100%, maka didapatkan hasil 17,74%. Nah, uji F atau ragam varian dari tabel F dengan alfa 0,05 diperoleh hanya F tabel 1,18 dan F tabel 2,18 dan adalah 4,41 dan 3,55. Kesimpulan ya, terdapat interaksi yang nyata antara kapur ya, pemberian kapur atau perlakuan kapur dengan perlakuan fosfat terhadap bobot biji kering kacang tanah. Artinya pada setiap dosis kapur akan diperoleh bobot biji kering yang berbeda apabila dosis P-nya juga berbeda. Atau dengan kata lain, pengaruh dosis kapur K terhadap hasil biji kering kacang tanah akan berbeda pada dosis P yang berbeda. Inilah kesimpulan dari percobaan kombinasi antara dua faktor kapur dan fosfat. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat dan Anda tetap semangat ya. Sekali lagi Bapak berharap ya supaya Anda lebih bisa memahami, lakukan, dicoba ya di contoh itu, coba dihitung ya, dioret-oret ya, dari mana cara mendapatkannya. Terima kasih semuanya ya, sekali lagi salam untuk keluarga di mana saja Anda berada, semoga kita tetap diberi kebahagiaan ya, kelegaan hati di dalam melaksanakan kegiatan semuanya ya, untuk melaksanakan tugas kehidupan. Tetap tersenyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.